Perkenalkan, nama saya Anissa Laila, presensi 1. Nama saya Nira Isminrat Irdas, presensi 2. Saya Farah Alisha Putri, presensi 11. Nama saya Laitiara Putri Almakfira, presensi 15. Saya Mutiara Talita, presensi 25. Saya Naura Zahra Sahira, presensi 27. Pada video kali ini kita mau membahas pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kedua istilah ini memiliki perbedaan yang sangat penting? Yuk kita bahas di video kita berikut ini. Stay tune ya! Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pengertian pertumbuhan ekonomi bisa dilihat di teks berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan ekonominya meningkat dan kuncinya ada di angka peningkatan, yang berarti jumlah barang dan jasa yang diproduksi lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Dan perumpamaannya, bayangkan teman-teman memiliki toko roti dan memproduksi di tahun ini sebanyak 150, dan di tahun berikutnya teman-teman bisa memproduksi lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, yang artinya tokonya mengalami pertumbuhan, produksi naik, tapi belum tentu kehidupan karyawan atau pembelinya ikut membaik. Peran ekonomi ada 3. Yang pertama, menaikkan produksi barang dan jasa. Yang kedua, pendapatan per kapita naik. Yang ketiga, lapangan pekerjaan bertambah. Nah, selanjutnya ada faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya alam atau biasa disebut sebagai SDA yang menjadi landasan bagi produksi dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, ada sumber daya manusia atau SDM yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang ketiga, ada modal, termasuk investasi dan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi juga. Yang keempat, ada teknologi seperti digitalisasi, e-commerce, dan AI yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, ada kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui regulasi dan insentif. Yang terakhir, ada stabilitas politik dan sosial yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kegiatan ekonomi. 7 permasalahan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pengangguran. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, inflasi daya saing yang rendah. Yang keempat, masalah lingkungan. Yang kelima, ketergantungan ekonomi. Yang keenam, ketidakstabilan ekonomi dan keuangan. Yang ketujuh, kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Contoh studi kasus pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara lain yaitu pertama, kawasan ekonomi khusus Mandalika yang berfokus pada pariwisata dan investasi untuk pertumbuhan di suatu daerah. Dan kedua, dampak kebijakan pemerintah terhadap PDB saat pandemi COVID-19 yang menunjukkan pemulihan ekonomi melalui stimulus dan bantuan sosial. Dan terakhir, analisis peran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan seperti jalan tol dapat berdampak positif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak terhadap UMKM. Nah, berikutnya kita bahas pengertian pembangunan ekonomi. Untuk pengertiannya bisa dilihat di sini. Jadi, pembangunan ekonomi itu lebih luas, bukan hanya angka produksi naik, tapi juga bagaimana kualitas hidup masyarakat itu meningkat. Jadi, manfaatnya itu untuk ke masyarakat dan bukan cuma angkanya naik, tapi juga bagaimana hasil ekonomi itu bikin hidup orang sekitar jadi lebih baik. Tujuan pembangunan ekonomi ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, infrastruktur semakin bagus. Yang kelima, pertumbuhan berkelanjutan. Sementara itu, pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang serupa namun dengan penekanan yang berbeda. Yang pertama, ada sumber daya alam seperti bahan tambang, energi, dan pertanian yang menjadi sumber daya penting. Yang kedua, ada sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Yang ketiga, ada modal dan investasi yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi. Yang keempat, ada teknologi seperti digitalisasi, otomasi, dan energi terbarukan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, ada kebijakan pemerintah seperti pajak, belanja negara, dan pembangunan daerah yang dapat mempengaruhi arah pembangunan ekonomi.
Yang terakhir ada stabilitas politik dan sosial yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi pembangunan ekonomi. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat lebih baik dalam mengelola dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, 6 permasalahan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, kesenjangan pendapatan. Yang keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, ketidaksempurnaan pasar. Yang keenam, ketergantungan pada sektor primer. Contoh studi kasus pembangunan ekonomi di Indonesia mencakup pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika untuk pariwisata dan investasi, dampak pembangunan jalan tol terhadap UMKM, pembangunan daerah kepulauan yang menghadapi tantangan infrastruktur, serta kewirausahaan sosial berbasis desa wisata sebagai solusi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Studi kasus ini menunjukkan berbagai pendekatan dalam ekonomi dan analisis dampaknya pada masyarakat dan lingkungan.